Apa rasanya kembali pulang ke rumah yang sudah kalian tinggalkan? Resin pekarangan dulu. Kalau rumahnya acak-acakan ya malas juga sih. Peter Pan itu ibarat perguruan kungfu gitu. Padepokan dong, padepokan kungfu. Gitu ya, kuil kungfu gitu ya. Pesilat gitu. Jadi berkelana dulu tuh meninggalkan bandnya gitu, terus balik lagi. Jadi ada rasa kangen kayak ngejadiin Lukman gitu. Nah gitu, itu kangen banget udah lama nggak gitu. Reza gitu, cocok. Nah itu udah lama nggak. Kenapa baru sekarang gitu? Dan bagaimana kalian menyikapi bahwa memang kembalinya Peter Pan itu adalah panggilan hati, bukan semata menjawab keinginan pasar yang lapar akan nostalgia gitu. Yang terdalam tuh drumnya kan ikonik banget tuh. Itu juga pernah di Barca, pernah dulu. Harusnya snare dia bawa baskom. Itu beneran. Iya, ada yang ngomong itu, dia bilang aja, kok nggak beraturan? Iya, saya nggak tahu. Tuh cuma saya masa mau diceritain itunya gitu. Cuma pada waktu itu ya setengah gitulah. Yang terdalam itu. Iya, setengah teler. Ya, balik lagi bareng gue, Sindu Alpito, di program pengarsipan musik Sinduscoop. Kali ini saya telah bersama Peter Pan. Halo teman-teman Peter Pan. Halo. Sejak kembalinya ini, oke ya, memakai nama Peter Pan nggak masalah ya? Berarti saya manggil... Enggak masalah. Oke. Nah, langsung aja nih. Kalian kan sudah melakukan tour ya ke banyak media, podcast, dan kayaknya ada pertanyaan yang pengen saya tanyakan gitu. Apa rasanya kembali pulang ke rumah yang sudah kalian tinggalkan? Resin pekarangan dulu. Kalau rumahnya acak-acakan ya malas juga sih. Resin pekarangan. Ya so far sih ngecor. Ini mengibaratkan atau kayak beneran rumah nih? Secara batin. Secara batin. Ya pasti suka dong. Pasti senang dong pulang kembali ke rumah itu. Psikologinya gitu ya. Iya. Mungkin yang lain? Kang Reza, Story-nya balik yang lama-lama ya. Jadi si atas nama band ini itu banyak banget story-nya. Rumah. Iya, rumah. TV-nya hilang gitu. perabotannya ada mana? Ngecor. Ya, jadi lebih ke cerita. Banyak story yang kembali lagi gitu, ingatan gitu. Itu. Oke. Apalagi nanti bakalan 31 nanti kita ketemu di Bandung ya. Itu bukan cuma sekedar kita mau kembali dan cuma sebagai eksistensi, bukan. Itu lebih bercerita gitu. Lebih kita nyanyi bareng gitu, lebih ada satu momen nanti kita nyanyi bareng sama penonton gitu. Bukan begitu, men? Oke, nah ini untuk Kang Indra dan Andika ini menarik karena Peter Pan itu buat saya nggak tahu ya gitu ya, maksudnya kita baru ketemu gitu dan saya nggak tahu perasaan Kang Indra dan Kang Andika. Bisa saja bukan hanya sebuah rumah tapi juga luka mungkin. Nah itu gimana ketika kembali ke sini? Apa ya? Yang pasti sih kalau Peter Pan itu ibarat perguruan kungfu gitu. Padepokan dong, padepokan kungfu. Gitu ya, kuil kungfu gitu ya. Pesilat gitu. Jadi berkelana dulu tuh meninggalkan bandnya gitu, terus balik lagi. Jadi ada rasa kangen kayak ngejadiin Lukman gitu. Nah gitu, itu kangen banget udah lama nggak gitu. Reza gitu, cocok. Nah itu udah lama nggak gitu. Jadi rasa kangen, rasa happy-nya ya bisa dibilang sangat-sangat sangat-sangat memuncak lah gitu. Jadi yang wah nggak, kita beneran balik lagi nih gitu. Jadi ada rasa tidak terduga ini juga gitu. Oh momen ini bisa terulang lagi gitu. Ini Mas Indra, Apa? gimana rasanya pulang ke rumah? Ya rasanya sih tinggal beberesnya aja sih sebetulnya. Nggak, jadi gini, jadi ibaratkan kan rumah itu dulunya ditinggalin nih berenam.
Kita tinggal di rumah yang sama di situ. Nah akhirnya ada beberapa peristiwa dan kejadian, akhirnya semuanya meninggalkan rumah inilah. Nah akhirnya sekarang ini berempat ini balik lagi harus beberes. Jadi beberes, kalau bahasa Sundanya sih ini ya imah teh yang sebabalatak gitu kudu diberesan. Ya emang pasti sih, kalau aku sih lebih apa ya, maksudnya dari dulu emang udah banyak yang ngasih masukan ya, maksudnya ini kapan nih ya Peter Pan tuh bisa balik lagi, bisa bawain lagu-lagu yang dulu gitu. Itu juga merupakan salah satu ya kita bisa comeback sih sebetulnya gitu. Jadi bisa mengobati rasa rindu lah fans sahabat Peter Pan yang dulu gitu. Oke. Ada sesi heart to heartnya nggak sih sebenarnya sebelum akhirnya memutuskan untuk ayo deh kita pakai jubah ini lagi gitu untuk ke publik, ke penggemar kalian gitu, karena saya yakin Peter Pan mengalami sangat banyak sekali gitu ya dinamika yang bukan hanya manisnya aja gitu, tapi pahit-pahitnya. Dan ada nggak tuh momen kalian berempat ketemu mungkin hanya kalian berempat gitu, terus kayak cerita ya sebenarnya ini yang gue rasain, ini yang saya rasakan, dan pengen Peter Pan seperti apa gitu. Pernah ada momen itu? Enggak sih, sebenarnya pada dasarnya kita masih sering nongkrong soalnya. Masih sering ngopi, jadi ya udah lewat kali masa-masa itu ya dulu gitu. Soalnya ketika kita ketemu pun nggak pernah bahas masalah itu. Kita ketemu ya udah ngopi as a friend gitu kan. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali komunikasi, apalagi diskusi tentang ini tuh udah langsung mengalir begitu aja. Gitu loh, Mas. Jadi minum boleh ini. Kayak gue megang gelas ya. Ya, kenapa baru sekarang gitu, dan bagaimana kalian menyikapi bahwa memang kembalinya Peter Pan itu adalah panggilan hati, bukan semata menjawab keinginan pasar yang lapar akan nostalgia gitu. Saya lagi jawab ya. Sebenarnya ide ini tuh udah jadi wacana yang lama sih sebenarnya. Ya berapa enggak bertahun-tahun juga sih. Berapa bulan yang lalu gitu ada wacana kayaknya seru deh gitu kalau manggung lagi, apalagi kan masing-masing mereka punya fan masing-masing istilahnya yang memaksa pengen banget gitu buat comeback atau reuni sih bahasanya sih. Jadi ya langsung aja kita kayak gimana nih? Enggak mau manggung nggak gitu bahasanya. Ayo gitu kan. Tapi wacana doang gitu. Nggak pernah terjadi lagi karena mereka sibuk. Andika sibuk dengan pekerjaannya, Reza sibuk dengan pekerjaannya juga, Indra dengan bandnya gitu. Jadi siap ketemu tuh kadang ngomongin itu kadang enggak gitu. Tapi keinginan ada. Aduh kayaknya seru nih. Kita bikin sesuatu yang beda deh gitu. Dengan Peter Pan kemasan baru gimana caranya ya gitu. Gitu. Khusus untuk Kang Lukman gitu, apa rasanya mengapa merasa berbeda dan kerinduan itu kenapa muncul sementara Kang Lukman satu-satunya gitu ya di Peter Pan comeback ini yang masih meneruskan legacy di Noah gitu. Apa bedanya gitu? Bedanya karena ini belum pernah dilakukan Peter Pan sebelumnya. Jadi kalau di Noah mungkin kita banyak kolaborasi juga sama artis lain gitu, sama penyanyi lain, tapi nggak sampai full lagu juga gitu. Ini benar-benar full lagu, ini kayak seru nih gitu. Kita bisa explore banget back katalognya gitu. Itu tadi ya, kalian akhirnya kembali ke katalog itu yang secara seru banget nih kayaknya. Kalau kita udah ngomongin kayak lagu ini nyanyi nama ini bagus nggak ya ini, pokoknya dari situ gitu. Oke. Kalau masing-masing paling nggak sabar bawain lagu apa dari katalog lamanya Peter Pan? Kalau aku sih di atas normal kayaknya. Di atas normal. Ya. Ya. Kang Reza? Kalau saya semua. Semua. Sama. Kalau Kang Andika? Aku katakan dengan indah mungkin. Oke. Kenapa? Lagu-lagu itu ada mengingatkan sama momen tertentu mungkin? Hatinya hampa kan. Dengan indah hatiku hampa ya. Karena aku punya mantan, mudah-mudahan istri aku nggak nonton ya. Nggak ikutan. Nggak. Pokoknya aku lagi suka lagu itu aja. Oke. Apa yang akan kalian janjikan gitu ya ke
penggemar kalian bahwa dengan vokalis yang berbeda, lagu-lagu lama Peter Pan tetap punya kekuatan magis gitu? Kita nggak tidak sepede itu. Tapi kita mencoba untuk mengeksplor. Dan sepertinya kalau benar-benar dia fans sejati, pendengar setia Peter Pan itu, kayaknya bisa menerima gitu. Karena mungkin buat mereka ini fresh gitu, kayak seru juga nih, lucu loh gitu. Gimana pun juga apa yang dia dengar sama dengan apa yang saya dengar. Jadi kita ngeluarin lagu ini mereka suka. Oh, saya juga suka dong. Maksudnya satu seleranya sama, minimal mereka bisa nerima gitu. Itu sih. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain, gimana kalian menjanjikan tanpa Ariel juga lagu-lagu itu punya kekuatan yang powerful gitu untuk dinyanyikan? Jadi balik lagi, memang lagu-lagu Peter Pan kan kebanyakan ciptaannya Ariel ya. Dan kata kita lagu-lagunya bagus. Dan ini bisa jadi lagu-lagu yang everlasting, yang tidak akan hilang oleh waktu kalau dikelola dengan baik gitu. Jadi misinya kita juga mungkin melestarikan lagu-lagu inilah gitu. Jadi kayak The Beatlesnya udah nggak ada, tapi masih dirilis ulang sama artis lainnya gitu. Padahal bandnya udah kemana, udah pada meninggal gitu. Nah, kalau kita meraih generasi-generasi baru, lintas generasi yang sekarang, nanti mereka juga ke bawahnya meraih lagi dengan lagu-lagu yang sama. Mudah-mudahan lagu-lagu ini bisa jadi legenda lah di Indonesia, akan tetap bergaung walaupun kita sudah tiada gitu. Meskipun dibawakan dengan penyanyi-penyanyi yang berbeda gitu ya. Gitu. Tetap ada rasa kosong mungkin ketika flashback, tapi yang diiringin timbre suaranya berbeda gitu-gitu mungkin. Justru kalau kita kemas dalam original pasti akan ada hilang. Biasanya originalnya begini, vokalisnya juga aneh gitu kan. Jadi makanya kita mengemasnya beda biar mengisi kekosongan tersebut gitu. Oke. Mungkin tadi Kang Indra mau nambahin? Mau diomongin udah dijawab sama Lukman. Jadi kita emang tantangannya justru di situ gitu. Jadi kenapa kita kayak nanti ada Elo, ada Tiara, ada Pirsa, ada Alexta, itu tantangannya di situ. Jadi kita udah sepakat bahwa ini kita harus kalau mau lintas generasi. Jadi bukan hanya di vokalnya aja, musiknya juga harus ikut gitu. Maksudnya harus biar nyambung dan ngeblend aja antara vokal sama musik zaman sekarang gitu. Karena kalau kita misalkan maksain gitu aransemen yang dulu gitu masa sih yang misalkan yang nyanyinya Tiara Andini gitu ya. Okay. Lu bayangin sendiri coba. Misalkan lagu A aransemennya yang dulu, terus yang nyanyinya Tiara Andini, gimana coba? Ya. Nah itu gue suka jujur di sini tantangannya sih lebih ke ayo kita explore apa benar kata Lukman tadi gitu. Kita nge-explore dengan vokalis yang ada beda-beda karakter di situ gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya ada yang menarik ya ketika Peter Pan comeback gitu, yang saya catat adalah ketika mungkin project comeback ini selesai, kalian mungkin akan menyakiti penggemar kalian 2 kali lebih sakit gitu, karena udah ada lagi nih gitu kan, mereka ngumpul lagi, habis itu hilang lagi. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah apakah akhirnya comeback ini membawa kelegaan atau justru memperpanjang masa lalu yang belum selesai gitu buat Peter Pan itu sendiri gitu. Apakah kalian punya komitmen gitu untuk kayak oke, ini rumah ini udah kita hidupin lagi dan akan kita rawat sama-sama gitu. Karena karya-karya Peter Pan tanggung jawabnya tuh bukan ke pribadi kalian sendiri, tapi ke musik Indonesia, ke penggemar kalian, yang mana itu jauh lebih luhur gitu ya. Itu udah bukan tanggung jawab soal angka-angka gitu. Sejauh ini kita hanya bisa menyapa atau bertemu mereka atau menghibur mereka lewat panggung sih. Untuk recording banyak proses yang harus dilewatin ya. Kayak legalnya, secara legal kan itu, sedangkan aku aja masih tercatat dalam NOAH gitu kan, masih personil kan, itu harus proses banget gitu. Jadi ya kita konser aja dulu, ketemu sama fan, menyapa ketemu segala macam itu di tempat konser aja. Jadi, itu sih kalau saya fokus sama apa yang ada di depan dulu satu langkah ini ya. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nanti recording terus semuanya jadi dipermudah, kenapa enggak gitu. Oke. Yang lain mungkin? Ya ibaratnya gini lah, kita mau lari 10K nih, pasti harus start dulu kan.
Nah itu yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakuin dulu. Ini startnya mau gimana dulu gitu. Nanti urusan misalkan ada apa-apanya, ya itu urusan nanti. Yang penting kita startnya ya harus apa benar dan bagus gitu. Jangan sampai maksudnya apa ya istilahnya membuat semua jadi berantakan. Betul kata Lukman tadi ya, misalkan ada masalah kontrak atau apa, itu kan harus, itu hal yang sensitif sih sebetulnya kalau buat kita gitu. Makanya kita tuh udah deh, kita ini apa ada ya apa yang ada di depan kita, udah kita fokus jalanin aja dulu. Misalkan nanti gimana-gimananya ya itu gimana nanti aja gitu aja sih. Kalau aku berpikirnya seperti itu. Karena kalau mikirnya terlalu jauh, kitanya nanti justru kitanya tuh yang startnya ini nggak bakal fokus gitu. Kalau kita misalkan terlalu jauh gitu mikirnya, kalau aku sih tipikal orangnya mending awal ya kita fokus dulu di situ. Nanti mungkin ngikutin lah. Mau misalkan udah startnya kita mau larinya lurus, apa mau belok atau mau ke kiri, mau ke atas, nah itu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Andika mungkin gimana Kang? Ya sama, kalau aku sih lebih ngikutin arus aja ya. Jadi kita berempat bergabung lagi aja aku udah senang. Mengobati kerinduan. Jadi aku berasa seakan-akan aku umur 24 lagi, padahal sekarang udah 25 ya. Tapi aku jadi 24 lagi. Dan ya buat aku itu cukup menyenangkan untuk satu panggung lagi bareng-bareng dengan nama Peter Pan. Kedepannya wait and see lah, karena kita nggak pernah tahu jalannya Allah gimana. Yang pasti kita hanya bisa berbuat dulu yang terbaik yang ada di depan mata kita nih sekarang nih, yaitu konser tanggal 31 Agustus besok. Setelah itu lewat, nanti kita baru bisa lihat, bisa baca pasar, baru mungkin kita tambah kota aja yuk gitu misalnya, atau kita tur langsung misalnya, kita nggak tahu ya. Yang pasti awalnya harus benar dulu. Dan itu baru kita sambil lihat suasana, baru kita merancang jalan lagi mau kemana. Untuk jadi step by step lah. Kita nggak mau pengen kejauhan gimana gitu, karena rekaman udah kan gitu, capek-capekan di musik juga udah. Jadi sekarang waktunya untuk menikmati bermusik, bukan ambisi apa-apa, tapi menikmati prosesnya aja sama fun-funnya gitu ya, buat aku sih itu sih. Jadi kalau rumah tuh kayak bikin interiornya dulu sama eksteriornya deh gitu. Gitu. Baru nama rumah lagi nanti. Nah ini Mas Kang Reza gimana nih? Karena Kang Reza sendiri yang secara sadar meninggalkan Noah juga ya gitu ya, dari Peter Pan ke Noah dan akhirnya keluar dan kembali lagi. Tentu perspektifnya berbeda gitu dari teman-teman tiga yang lain. Kalau saya sendiri sih, kalau bicara tentang seni itu tidak ada batas ukur, tolak ukur yang ada expire-nya. Tapi kalau kita bicara industri, banyak nyangkut-nyangkutnya itu, label yang legalitas segala macam kata Lukman tadi. Nah itu yang susah. Jadi emang kalau sekarang fokusnya di jalan, di sekarang aja, jalan mau sampai di mana juga itu pasti akan ada titik terang mau kemana ini jadinya. Kalau kita bicara nanti apa namanya tadi, memecahkan orang lah segala macam, kan kita tidak berbicara dengan kapasitas kita sebagai industri gitu kan. Kita memang bicara sebagai seniman pemusik gitu, kan nggak ada batasnya kan. Bahkan di luar pun seperti itu juga kali. Ada beberapa band yang cuman kayak sekarang itu Oasis tuh, habis itu nanti orang udah tebak-tebak udah bubar lagi, ini lagi kan. Maksudnya seperti itu kan, seperti apa ya, berjalan apa adanya gitu kan, bukan yang harus iya gitu kalau menurut saya gitu. Tapi kalian sendiri masih percaya diri dan merasa relevan dengan hari ini nggak, dengan industri musik hari ini? Masih? Masih harus dong, maksudnya karena masih sparkling kalau ngumpul terus jamming lahir satu, ada hook baru, ada ini baru, masih ada. Kalau seniman tuh sampai di situ tuh nggak ada tolak ukurnya, itu pasti masih ada. Oke. Suka menyortir diri sendiri, ini terlalu ini terlalu lama, ini terlalu tua gitu. Jadi kita makanya itu sering dengerin lagu-lagu zaman sekarang ya. Yeah. Jadi apa disebutin dong? Blackpink banyak gitu ya? Anjir. No. Ya, kenapa enggak? Saya dengerin Dua Lipa juga dengerin gitu kan, Blackpink juga dengerin. Yang lokal mungkin? Yang lokal banyak kayak Hindia gitu ya. Terus 420 dengerin, hampir semua aku dengerin. Walaupun
nggak semua satu selera ya, tapi minimal tahu sih apa sih, oh ini lagi. Tapi saya denger yang enak aja sih sebenarnya. Oke. Yang banyak kan yang baru tapi nggak cocok itu di telinga ya nggak didengerin gitu, biasa aja gitu. Tapi yang enak-enak tuh dengerin kayak Hindia itu saya suka. Ya karena pertanyaan saya karena soal relevan ini, karena gini ya, kalau misalkan kita ngomongin industri musik hari ini, mungkin teman-teman Medcom kalau nonton ya, saya selalu menandai bahwa Peter Pan itu adalah band terbesar yang terakhir dilahirkan oleh label major gitu. Dan setelah era Peter Pan itu menurut saya totally different gitu ya. Kayak kalian masih merasakan tour naik bis mungkin ya ke beberapa titik sampai pedalaman-pedalaman di Indonesia gitu ya. CD, kaset. Nah, masih mengalami hal-hal yang sangat-sangat rock and roll sebenarnya gitu. Nah, setelah itu mungkin band-band besar yang ada sekarang berbeda gitu. Dari proses kelahirannya, dari proses treatmentnya dengan fans gitu. Mungkin kalian kalau recall era kejayaan itu gitu ya, 3 album pertama yang sangat luar biasa, ada momen yang gak terlupakan nggak? Mungkin ke daerah yang kalian sendiri nggak tahu namanya, atau mungkin fans yang gila yang nguntit kalian? Mungkin perbedaannya kayak ini ya, kita bilang dulu tuh media sosial nggak seramai sekarang ya. Iya betul. Jadi cukup TV aja gitu, mereka tuh menonton tuh. Dan ketika kita datang ke satu daerah, itu mereka tuh senang sekali gitu, senang banget karena gue nonton di TV nih, dia nggak nonton di mana-mana tuh. Jadi sampai begitu ngefansnya, mereka kadang-kadang, saya sendiri sih ngalamin kayak di satu daerah gitu, sampai diketok-ketok kaca hotel di samping, tok-tok. Masuk man, itu nako dicopot-copotin mas. Gimana sebutin daerahnya? Sebutin daerahnya. Sampai masuk ke kolong kasur, sembunyi, serius. Ke kolong kasur. Karena itu kacanya dibuka kan. Wah, ini wah itu nggak serem ada. banget tuh, berarti ketika kalian masuk kamar tiba-tiba ada orang. Rampok dia. Enggak, dari luar. Jadi dari kan Kitanya ngumpet. di hotel itu kan ada kaca nako tuh mas. Itu kaca nakonya dicopot-copotin sama mereka biar bisa dibuka ngelihat ke dalam. Gitu, itu serem banget. Kayak mau Iya, diserbu. colongan gitu. Jadi kitanya sampai harus nyumput di bawah kasur. Sembunyi di Kadang-kadang kita pakai kalung, dulu kan pakai sering ya, pakai kalung, pakai galang. Begitu lewatin nonton di tengah gitu. Udah bubar, hilang semua gitu. Itu dulu tuh masih. itu betul. Terus di itu ya. terus ya, waktu santai karena mereka sering Iya, itu. melihat di mana-mana gitu. betul tuh. Tapi kalian dengan hal seperti itu, kalian sadar nggak sih kalau memang ujian kehidupan tuh popularitas? Iya, emang ada Gimana? Mungkin Mas Reza nih. Ya, benar sih. Jadi Gimana? seiring zaman juga. Zaman itu kan zaman apa ya? Masih zaman kaset CD kali ya. Jadi tapi zaman itu tuh lebih jenik gitu. Penyampaian promo itu lebih manual gitu. Kalau sekarang kan cukup via ini doang, udah selesai. Sosial media gitu ya. Sosial media atau digital. Kalau sekarang kalau dulu kita promo itu bisa sampai 3 bulan loh itu. Berarti berapa radio tuh kalau umpamanya kita mau jalan buat itu doang itu. Ya, tapi ujian popularitasnya itu terasa nggak maksudnya? Itu mah Popularitas akhirnya membuat kalian menjadi Reza yang berbeda, Lukman yang berbeda. Kalau aku sih positifnya dapat endorse sih. Alat musik bener. Era itu Dulu ya. cuma bisa ngeliatin gitu. Aduh, gua kapan ya punya alat, kalau misalkan kita masuk nih ke toko musik ya, ada yang alat diinginkan gitu. Wah, udahlah mimpi aja. Tapi alhamdulillah pas Aku sih sadarnya kayak ketika dulu mungkin karena setiap hari begitu ya. Jadi sesuatu yang biasa gitu. Begitu kita dengan era digital. banyak band banget. Itu kan otomatis saingan makin banyak kan. Jadi penyuka musik ini beragam sekarang, nggak menyukai satu aja sekarang. Jadi beda dulu sama sekarang. Sekarang tuh kayak ya udah aku juga udah biasa-biasa gitu kan, santai. Tapi kalau nginget dulu anjir gila ya, gue dulu Sampai kayak gitu ya. di bandara tuh kayak orang bawa bendera gitu. Sampai segitunya gitu dulu tuh. Sempat mengalami star syndrome mungkin? Ketika wah gila udahlah. Ini dunia kayak gini. Kayaknya kita enggak ya. Enggak, alhamdulillah enggak. Cuman banyak cakaran aja biasanya kan. Oh, lecet-lecet ya? Lecet-lecet. Jadi habis turun panggung tuh pasti ada yang gitu. Gitu. Nah, jadi Lukman gitu. Nanti tuh di rumah ditanya, "Man, ini kenapa?"
Nggak tahu tadi. Cakar macan. Cakar macan. Kembalinya Peter Pan bisa nggak membangkitkan euforia atau rasa deg-degan, sparkling antar kalian, chemistry antar kalian sama seperti ketika kalian mungkin masih main dari kafe ke kafe? Gue justru dulu tuh nggak ada deg-degan sama sekali, karena udah gitu udah kayak udah biasa gitu. Justru sekarang yang deg-degan. Oh justru malah sekarang, wah ini menarik nih, teman-teman harus nonton ya. Sampai Kang Lukman aja justru beda ya rasanya ya Kang ya? Ya bedanya bukan deg-degan gimana ya, kita nih ketemu masuk manggung bareng itu istilahnya kayak gitu. Sedangkan nge-jam aja jarang, nggak pernah, malah cuma gitar-gitaran doang gitu. Sekarang ditambah aransemen baru gitu, dan harus manggung tunggal pula. Ya, konser tunggal ya. Tunggal gitu. Jadi kalau festival mungkin oke lah gitu. Ini kan konser tunggal, semua fokus sama kita gitu. Nah itu yang bikin nervous sebenarnya, anjir. Takut salah-salah ya kayak gitulah. Masa sih masih takut salah? Makanya prepare-nya jauh-jauh hari kita. Ya. Oh, kan oke. kemasannya baru gitu, nggak original. Iya, oh aransemennya beda juga kan, jadi nggak autopilot kayak biasa gitu ya, mungkin Iya, udah dulu tuh tahu kan bisa sambil makan progresinya. cuanki main itu gitu. Makan cuanki. Sekarang mana bisa? Itu pernah beneran? Oh enggak. Kirain makan sambil makan cuanki. Kalau Mas Reza, Kang Reza gimana? Bakso kuah namanya. Merasakan itu chemistry yang dulu pernah dirasakan gitu? Tapi gini, yang benar kata Lukman sih, kalau sekarang itu lebih sistematis man ya. Musik juga lebih fresh. Oh ya, Otomatis sekarang kita kan lebih banyak fokusnya bener, kali ya. tekniknya udah beda Kalau sama dulu kan ya dulu masih jiwa rocker dan panggung naik jereng. Sekarang tuh kayak terkonsep gitu. semua. Terkonsep Sekarang ya. tidak seperti itu, lebih fokus kali. Karena musiknya juga pun berbeda. Hampir semua loh di aransemen ulang gitu. Oke. 18 lagu ya, Man? Ya. 18 lagu besok ya? Oke, dari semua katalog ya, dari Taman Langit sampai Alexandria ya. Dari semua itu mungkin ada satu masing-masing cerita momen proses kreatif yang nggak pernah kalian lupakan masing-masing tracknya. Mungkin dari Kang Lukman. Kota dengan Indah sih. Waktu itu di base camp kita yang masih di Bandung. Antapani di Bukan, di Bagus, oh. Ismail. Tiba-tiba Ariel datang. Gue ada lagu nih, ini. Hancurkan, apaan sih hancur-hancur? Ingat itu. Dengerin dia, hancurkan, hatiku hancurkan. Oke, itu kan karena datang tiba-tiba nyanyi belum bisa menerjemahkan itu ke otak tuh, kayak begitu denger malunya. Oke, nice gitu. Oke. Aku lagu itu. Kalau Kang Reza? Yang satu yang kayak wah nih Satu cuma saya nggak enak cerita gitu. Baru trekking pagi-pagi, tiba ada trekking waktu itu trekking live gitu. Ada teman saya pas trekking, biar fresh, biar enak, kayaknya kita di topi miring dulu gitu. Tapi nggak usah sebutin orang topi itu. Jadi bukan ngopi, bukan air putih. Lalu saya bilang, ini gila juga ini. Langsung jadi. Tahu topi miring kan? Zaman itu ya, tahun berapa itu? 2003 gitu. Saya bilang ini sesuatu juga ini enak. Kayaknya itu benar-benar bikin topi miring ya gini ya. itu lagu apa jadinya? Hah? Lagu apa? Mimpi yang sempurna. Itu tapi trekking live. Tapi memang begini. Kalau memang kita itu bermusiknya saling baca gitu ya. Jadi satu sama lain. Jadi untuk rekaman buat yang live itu cepat. Termasuk yang kemarin nih Noah itu juga live itu. Oke. Jadi kalau untuk yang satu-satu itu kecuali memang perfect benar musiknya gitu. Jadi bisa dibilang ada isian drum yang sedikit miring juga ya dari tapi nggak hari ini kalau sekarang posisi sadar kan. Oh iya ya. Dan ada banyak juga, salah satu kan waktu itu juga posisi itu kan kita masih kuliah, yang masih nongkrong, ya anak muda lah ya. Ya pokoknya dibilang begal nggak juga sih. Cuman pada itu memang musim itulah ya. Oke. Kalau yang terdalam tuh drumnya kan ikonik banget tuh. Itu juga pernah di Barca, pernah dulu. Harusnya snare, dia bawa baskom. Itu beneran. Iya, ada yang ngomong itu, dia bilang aja, kok nggak beraturan? Iya, saya nggak tahu. Tapi coba saya masa mau diceritain itunya gitu. Cuman pada waktu itu ya setengah gitulah. Yang terdalam itu? Iya, setengah hampir semua teler. loh. Jadi kan sampai terakhir
karena kita bisa ngebaca kali, jadi saya juga kebaca rekaman. Saya sama sekali kalau jujur di kepala itu ada yang di konsep ada yang enggak. Oke. Jadi ngalir begitu karena ya tidak juga yang alkoholik juga enggak, cuman suka aja. Karena suka sama yang begituan, otomatis merangsang kepala lebih enak kali. Rock and roll tadi itu loh, rock and roll itu ya. Iya gitu. Jadi ya zaman dulu itu begitu kan. Oh bisa-bisa aja. Harusnya bawa sender malah bawa gayung gitu. Oke, kalau Andika sendiri gimana, Kang? Gayung. Apa yang paling ini nggak selalu terbayang gitu ya, kayak di kepala proses kreatif lagu yang mana gitu? Apa ya? Mungkin waktu itu lagu Topeng kali ya. Oke. Karena di situ kayaknya semua dapetin flow-nya lancar. Dari mulai ketukan drumnya Reza masuk, terus disambut sama bassnya Indra, sama besutan gitarnya Lukman sama Uki. Aku kasih bumbu sprinkle di atasnya, kasih nyanyi itu kayak ngerjainnya happy gitu, yang aku ingat sih waktu itu. Jadi ya walaupun ada yang miring-miring sedikit, overall happy kerjainnya beneran yang seru lah gitu. Kang. Dan video klipnya pun seru bikinnya. Oke. Nah kalau Kang Andika sendiri kenapa sih Kang keyboardnya selalu ada mainan? Ntar ada lagi ya tuh mainan di atasnya tuh? Udah kalong. Nggak tahu ya. Kalong. Itu dari mana sih inspirasinya dulu? Nah kan Peter Pan sendiri kan dari Disney kan. Tokoh Peter Pan itu kan dia punya peri yang namanya Tinkerbell. Iya. Nah, waktu itu aku lagi jalan-jalan di Singapura itu waktu Peter Pan bangun di Singapura kalau nggak salah. Terus lihat di toko lagi jalan di kiri ada boneka Tinkerbell itu lagi jalan. Cuk, mundur lagi. Bagus nih buat atas keyboard nih. Beli, taruh, udah ya. Awalnya iseng-iseng tapi malah jadi orang yang Kang Andika bagus ya, dia ada Ciri khasnya ya, gitu, oke. Jadi nanti mungkin aku mau bawa Voltus mungkin atau Kamen Rider. Tapi ada nih nanti rencana bakal dibawa tuh. Oh, 24 tahun kan? Enggak. Janganlah. Aku masih 24 aku mah. Oke. Yang tua, aku mah masih muda. Iya. 25 ya. Bawa beneran mungkin, bawa beruk mungkin. Oke, Kang Indra gimana, Kang? Kalau aku sih memorable. di album pertama judulnya Taman Langit, karena kalau menurut aku pribadi sih lagu yang paling beda itu di album pertama ya. Itu ada di lagu Taman Langit, dan itu sempat bingung waktu itu. Pas aku ngobrol sama Bori, Real ini lu bassnya maksudnya nuansanya pengen kayak gimana? Karena jujur aja ini agak dark ya, maksudnya lagunya agak kelam gitu kan. Ya udah, lu aja main dulu lah, Andro, katanya gitu. Ya udah, aku mikir akhirnya dengerin Nirvana, dengerin buat inspirasi lah. Itu lumayan lama sih, maksudnya mencernanya ya. Ini di awal mana bass yang main bass dulu lagi kan, yang bassline di depan gitu ya. Bassline-nya di depan. Aduh, gimana nih? Ya akhirnya bisa dan jadi. Dan pas ditanya ke anak-anak, apalagi ada produser kan, Kang Nui waktu, Kang aman nggak? Aman udah, katanya. Ya kalau udah produser udah ngomong aman, ya udahlah, lega gitu, ngeplong-plong gitu, udah berarti aman. Gimana, Kang? Dan dulu itu saya juga baru sadar tanya ke Lukman, dulu itu nggak ada workshop loh tuh. Nggak ada. Oh ya? Iya. Jadi Oh, itu sistem kalian kayak gitu ya? Dan waktu itu kita apalagi peralihan album dari pertama. pita ke digital. Digital. Iya. Ya, jadi nggak ada workshop tuh. Joki. Nggak Jadi juga. langsung ditembak di situ di studio langsung. Iya. Itu kalau nggak siap tekanannya gede juga loh, kayak waduh gimana nih? Yang saya ingat itu agak tegang sedikit itu di Bintang di Surga. Oke. Waktu itu saya udah bikin duluan sampelnya, tapi Boril nggak mau. Itulah lagu Kukatakan yang Indah. Saya udah bikin, udah beres. Saya telepon, Jajan, dia kata si Adil, Jajan begini depannya dia, bikin gimana gitu. Tadinya saya nggak suka, tapi pas lihat, oh iya agak beda dari yang lain, ya udah jadi masuk tuh. Ya kurang cocok. Karena begitu tadi kita juga nggak ada workshop zaman dulu, jadi langsung kayak seperti joki-jokian gitu lah. Tapi bareng-bareng ada di studio semua? Ada. Ada.
Wah, luar biasa ya. Apalagi Iya. yang bintang di surga. Spontan aja kayak gitu ya. Mungkin ibaratnya ya. iya mungkin ini plusnya mungkin karena kita kurang lebih hampir 2 tahun lah main di kafe itu, maksudnya bawain lagu-lagu orang. Nah mungkin ya yang aku cerna sih, jadi pas album pertama itu nggak, kata Reza nggak ada workshop itu, mungkin karena kita udah punya insting masing-masing nih. Maksudnya isiannya misalkan Ariel ada lagu nih lagu gua kan dia biasanya mentah tuh, maksudnya sama akustik doang kan, nih gua punya lagu gini. Nah di masing-masing kepala Peter Pan ini kayaknya karena mungkin ya aja ya Udah main terbiasa. di kafe, Gitu ya. jadi ngebayanginnya dibikin kayak si band Anu vibesnya kayak band Anu gitu mungkin ya. Buat Jadi maksudnya udah jadi aja begitu aja gitu, nggak ada workshop, nggak ada apa aja ya. luar Jadi biasa ya. bener serius Dan itu sampai di album Alexandria kayak gitu treatmentnya. enggak Sampai enggak di cuma album pertama doang ya kalau nggak salah. Taman Langit dan Bintang di Surga. Yang karantina Ya di Alexandria udah. Oh, mic-nya sorry. Oh, pakai mic. Oke. Kalau di bintang di surga nggak semua. Bintang di surga mulai ada tapi nggak semua full. Oke. Lebih banyak itu di. Menarik ya, karena kalau ngobrol sama band-band kan biasanya workshop dulu, Ya, misalnya kayak iya, Streng gitu gitu ya, sampai ke villa dulu bikin. Ini kalian tembak di tempat. Alexandria modelnya gitu, model workshop. Udah karena dibuka. mungkin bahannya udah jadi duluan kayaknya lagunya. Oh. Justru yang susah itu baru nemuin notasi, itu yang paling susah tuh. Oke, molesnya Notasi. ya gitu ya. Betul. Jadi ini kan kebanyakan Ari itu udah kebentuk lagunya gitu. Oke. Ya, buat saya gitu ya, saya banyak ngulik tentang kalian gitu, dan ketika kalian kembali itu menurut saya adalah takdir gitu ya. Peter Pan itu adalah takdir, karena saya ingat gitu, saya pernah nonton atau dengar interviewnya Kang Noe gitu ya. Ketika dia dapat CD awal Peter Pan demo, disetel di mobil, loncat. Kalian tahu kan itu kan cerita itu. Nah, dari situlah akhirnya kaset demo, dan akhirnya itu keluar dari head unit mobil gitu. Iya. Nah, Mental. lompat lagi. Di situ dia punya insting kalau wah ini sesuatu yang besar, energinya. Ini band hantu nih. Jadi memang kembalinya Peter Pan ke publik gitu, itu adalah sebuah perayaan yang patut dirayakan gitu, bukan soal siapa yang tidak ada dan siapa yang ada gitu ya, tetapi Betul. bahwa memang karya-karya Iya Peter Pan betul, lebih ke ya. itu adalah karya-karya yang abadi gitu. Iya, Dan betul. Peter Pan itu tidak pernah hilang. Ya. Mungkin tidak ada di panggung tapi tidak hilang gitu ya. itu hal yang berbeda gitu. Dan selamat ya sekali lagi mungkin Terima untuk kasih. kalian dan konsernya nanti. Terima Semoga kasih. berlanjut ya. Amin. Panjang umur gitu. Amin. Dan terakhir kali mungkin dari masing-masing dari kalian, apa harapan untuk rumah yang telah kalian hidupi kembali ini? Ya apa ya? Kalau Semoga saya datang dan kita berkumpul, harapan itu nggak terlalu banyak sih. Yang penting ini masalah karya, masalah kenangan, memori, mana itu doang. Ada momen kita nanti satu momen kita nyanyi bareng di tanggal 31 nanti gitu. Itu doang. Kalau kita bicara karya pasti datang. Tapi kalau kita bicara fanatisme dan yang lain itu nggak tahu. Tapi kan kita bicara gitu kan. Kalau aku sih lebih ini pengennya tuh kayak buat melepas penat gitu. Serius. Jadi pengen rumah yang baru ini kita bersihin ini, pengen lepas dari semua beban. Pokoknya kita tuh pengen happy aja gitu, maksudnya. Dengan rasa yang Iya, jadi baru ya. iya, walaupun maksudnya tidak kan kita baru-baru capek-capeknya udah, kita ngerasain semuanya udah. Jadi pengennya tuh ya udahlah, kita apalagi sih yang kita cari, udah kita happy aja deh di sini gitu. Itu sih kalau aku sih pengennya begitu. Mungkin Kang Andika? Kalau aku sih banyak ya jawabannya, jadi sama kayak Indra lah. Itu pendek, Kang. Oh pendek Banyak. itu pendek ya? Iya, pendek. Oh iya, ya gitu. Coba kan? semoga apa yang pernah dikeluarkan dulu, produk-produk yang dikeluarkan dari rumah kita gitu, orang semua suka sampai sekarang, sampai saat ini gitu, masih mendengarkan, masih punya kenangan yang membekas gitu. Dan harapan terakhirnya sih di konser semoga pada datang mereka itu gitu, Oke. pada nyanyi bareng, Merayakan bersama Iya, rumah betul. yang hidup ini lagi ya. ya betul. Ya. Ya dari Brunei ada yang datang, dari Malaysia, Singapura. Oke.
pastinya lah ya, Sampai selama Asia masa Tenggara banyak dulu. yang baru banyak. Ya, Gimana rame kalian nih begitu nanti nih, besar? insya Allah semua gitu ya. Dari Gabon juga ada kan ya? Nah, Dari Gabon. Uganda. ada teman. Kejauhan ya, kejauhan. Itu rame. Ya pokoknya kalau bisa pada datang lah semuanya Ya. teman-teman, kita rayakan bareng-bareng. Oke, teman-teman penonton Cinescoop gitu ya. Nanti jangan lupa saksikan konser Journey dari Peter Pan Ya. di Agustus nanti ya. Ya. Pokoknya 31 Agustus Bandung dan Misit Tiketnya di mana, Gok? di loket.com. oke, terima kasih. Oh, IG kita peterpanband.id. oh ya itu Jangan IG, salah. IG official tuh berarti ya? Itu IG official. Karena banyak yang salah, banyak yang palsu. Jadi yang aslinya peterpanband.id. Yang aslinya ada tanda apanya nih Kang? Hah? Biasanya kalau asli ada tanda hologramnya atau ada? Pokoknya nggak ada tulisan made in Taiwannya nggak ada. Sama Aloka juga, aloka.id juga di follow. Ada Journey apa? thejuniproject.id. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Sindu Alpito pamit undur diri. Terima kasih Peter Pan, sukses selalu, sehat-sehat selalu. Sama-sama, amin. Sampai jumpa teman-teman See di you. episode-episode Cinescoop selanjutnya. Bye-bye. Cinescoop.